Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Dan beberapa waktu belakangan kita merasakan perubahan cuaca yang luar biasa, dan salah satunya mengenai fenomena El Nino yang juga sudah di depan mata. Dan bagaimana kemudian persiapan-persiapan dan juga tentu fenomena-fenomena cuaca ini kemudian akan kita simak dan antisipasi, dan kita akan membahas hari ini dengan tema dalam rangka pancaroba apa yang kemudian kita harus persiapkan. Dan untuk hal tersebut kami telah akan mengundang dan menghadirkan 3 narasumber yang nanti akan berdialog dan berdiskusi bersama kita, baik hadir di studio maupun melalui virtual Zoom meeting. Telah hadir pertama di studio TVRI Jambi, praktisi kesehatan, Bapak Dr. Wahyu Saputra, Aivo K. Fiskwa, kalau saya tidak salah baca ya. Begitu ya Pak Wahyu. Ya, selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mbak Doni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, baik. Pemirsa, juga telah kami undang ke dialog kita Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, BMKG Jambi, Bapak Ibnu Sulistiono. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ibnu, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Terima kasih Pak Doni dan tim TVRI. Ya, baik. Pemirsa, juga akan nanti bergabung bersama kita Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Bapak Rumusdar, nanti akan segera bergabung bersama kita. Baik, sebelumnya sebelum ke Pak Dokter, saya ke Pak Ibnu dulu. Pak Ibnu, dalam beberapa rilis BMKG, di samping nanti kita bicara pancaroba juga, ada probabilitas El Nino di 2026. Angkanya lumayan, kalau dari data yang kami dapatkan mencapai 60%. Nah, intensitasnya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti apa Pak Ibnu? Sehingga ini menjadi suatu berita yang sangat hangat belakangan ini Pak Ibnu. Iya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada TVRI telah mengundang kami untuk menyampaikan informasi terkini terkait perkembangan musim pancaroba dan dampaknya di tahun 2026. Ya. Perlu disampaikan bahwa BMKG Jambi, sekali lagi saya sampaikan, selalu mengupdate perkembangan musim, iklim, cuaca, baik cuaca bulanan, dasarian, mingguan, 3 harian, dan juga adanya peringatan dini. Kami selalu mengupdate terkait informasi yang disampaikan tadi mengenai El Nino. Memang dari akhir tahun 2025, BMKG 6 bulan sebelumnya sudah menyampaikan bahwa fenomena ENSO, ada La Nina, kemudian Netra, dan El Nino itu selalu kami monitor. Ya. Perkembangan sampai dasaran kedua Maret 2026, jadi sampai awal tahun 2026, ini posisi ENSO yang sebelumnya La Nina lemah, saat ini masih kategori ke netral. Ini diprediksi sampai pertengahan tahun 2026. Ya. Tadi disampaikan ada fenomena ENSO, El Nino, Godzilla dan seterusnya, itu memang di wilayah Indonesia karena cakupannya luas dari Sabang hingga Merauke, sehingga potensi El Nino ataupun wilayah yang terdampak itu berbeda-beda. Karena wilayah Indonesia luas, tidak semua ENSO El Nino itu mulai terjadi di bulan April 2026. Ya. Khusus di Provinsi Jambi, di Jambi selalu mengupdate perkembangan musim dan juga awal musim kemarau dan musim penghujan. Di sisi lain, kami memiliki data statistik, data curah hujan yang secara rutin kami sampaikan bahwa di Provinsi Jambi untuk periode November, Desember itu menjadi puncak musim hujan di Provinsi Jambi, dan ada periode berikutnya yaitu di bulan Maret dan April. Ini ada semacam puncak kedua musim hujan di Provinsi Jambi, sehingga pada periode Maret hingga April ini masih kategori di Jambi, masih periode musim hujan. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa awal musim kemarau 2026 di Jambi ini bervariasi, yang umumnya mulai dasarian 2 Mei 2026 hingga dasaran 1 Juni 2026. Jadi masih ada waktu untuk kita musim penghujan ini untuk mulai menyiapkan tandon-tandon air
memanen air yang kita harus siap nanti menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai akhir Mei 2026 sampai awal Juni 2026. Sehingga tadi sampaikan bahwa untuk Enso El Nino yang tadi sampaikan Enso El Nino Godzilla untuk di Jambi sampai periode Maret, April ini dan sampai pertengahan Mei masih ada periode musim hujan. Namun perlu disampaikan dan diwaspadai memang sampai April ini kondisi Enso masih netral, namun diprediksi mulai Mei 2026 ada beberapa wilayah yang sudah mulai terdampak ataupun memiliki nilai yang berindikator terjadinya Enso El Nino pada mulai Mei 2026. Untuk Jambi sendiri Pak Ibnu, maaf saya potong, sejauh mana kemudian dampaknya, kan tadi Anda mengatakan dampak ini kan dari Sabang sampai Merauke. Kalau untuk Jambi sendiri di kategori apa kalau kita bisa mengkategorisasi hal ini Pak Ibnu? Ya baik, tadi saya sampaikan untuk kondisi El Nino atau La Nina di tiap wilayah itu berbeda-beda dampaknya. Namun diketahui bahwa tadi kami sampaikan bahwa untuk periode musim hujan di Pulau Jambi secara statistik itu sampai bulan April masih periode musim hujan. Dan pada nanti akhir April sampai Mei itu ada kategori atau bahasanya masa peralihan atau masa-masa pancaroba. Seperti itu. Baik. Dan untuk di Jambi memang kami memiliki data outlook iklim 2026 dan itu diwaspadai karena di Jambi ada potensi kenaikan temperatur udara rata-rata sehingga mulai diwaspadai, apalagi kondisi Enso ini mengarah ke El Nino sehingga ada potensi tadi temperatur udara cenderung naik dan ada potensi fenomena Enso El Nino akan muncul di wilayah Indonesia minimal untuk di Jambi karena memang pada umumnya pada saat kemarin kami sudah rilis untuk awal musim kemarau yang rata-rata itu maju hingga 1 Desember atau 10 hari. Jadi ini lebih cepat masuk musim kemaraunya. Dengan masuk musim kemarau lebih cepat dan ada fenomena Enso yang mengarah ke El Nino mendekati 60% pada mulai Mei itu juga menjadi antisipasi kita khususnya di Provinsi Jambi. Dan memang kami juga sudah merilis bahwa puncak musim kemarau di Provinsi Jambi yaitu pada bulan Agustus 2026. Dan satu lagi karena di tahun ini ada Enso El Nino dan juga perlu disampaikan bahwa sifat hujan, sifat musim kemarau di periode ini itu ada beberapa wilayah yang normal dan di bawah normal, Mas. Baik. Nanti kita akan dalami beberapa hal juga termasuk suhu tertinggi nanti yang menjadi perakiraan dari BMKG sendiri. Saya ke Dr. Wahyu nih, Dok. Ya, salah satu isu kemudian banyak hal sebenarnya di pancaroba termasuk juga tadi isu kemarau. Jambi juga dihantui dengan kebakaran hutan dan lahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat belakangan ini kan termasuk kalau saya juga mendapat data nih di akhir 2025 ada melonjak kasus ISPA termasuk di kota Jambi ini. Nah, dengan pancaroba ini apakah ini kemudian ada kaitan dan kemudian apa yang harus dilakukan? Oke. Sebenarnya yang terjadi terkait dengan kebakaran hutan ataupun asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan itu merupakan salah satu faktor risiko dari terjadinya penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, ini tidak menyerang hanya orang dewasa saja, bahkan dari kalangan anak-anak, ibu hamil, bayi, bahkan faktor manusia-manusia yang tergolong ke dalam faktor resiko yang bisa mengalami ISPA itu cenderung meningkat seperti yang Abang katakan tadi. Nah, faktor inilah yang tentunya yang ingin kita atasi sebagai salah satu praktisi kesehatan. Karena dampaknya ini akan panjang, terutama bagi mereka-mereka yang sudah memiliki faktor resiko sebelumnya atau riwayat-riwayat ISPA sebelumnya. Nah, selain dari ISPA yang terlalu tinggi tadi, faktor alergi juga menjadi salah satu pemicu mengapa kasus-kasus ISPA ini semakin memperberat. Yang dikhawatirkan tadi, terjadinya lonjakan pasien-pasien yang mengalami ISPA ini cenderung nantinya akan membuat suatu bentuk penyakit yang menyebar di tengah masyarakat. Karena selain dari faktor ISPA yang disebabkan karena asap, ada juga beberapa faktor lain. Bisa karena bakteri, virus, ataupun berbagai penyebab penyakit lainnya. Kayak KLB gitu deh ya? Ya, bisa jadi.
Karena kita yang khawatirkan ini adalah bahwa ketika nanti seorang praktisi kesehatan memberikan terapi, di dalamnya kan disertakan itu ada pemberian antibiotik ya. Nah, pada pasien-pasien atau orang-orang yang tidak mengkonsumsi antibiotik itu secara teratur atau tidak dihabiskan, inilah yang kita khawatirkan terjadi resistensi antibiotik. Nah, itu yang kita pikirkan dalam jangka panjang. Maka dari awal ini saya katakan bahwa karena adanya pengaruh dari asap yang memicu terjadi ISPA ini yang ingin kita tekan, bagaimana kemunculan dari penyakit-penyakit ini tidak bertambah banyak atau bertambah meluas yang diperberat oleh dari kondisi pancaroba ini. Ya, di samping itu ada tidak kemudian potensi-potensi kejadian luar biasa lain kalau dikaitkan dengan pancaroba ini? Pernah terjadi sekitar tahun 2015 ya, terjadi kebakaran hutan yang sangat besar sekali. Itu kan banyak dampaknya. Salah satunya anak-anak dan ibu hamil, di mana anak-anak mengalami penyakit yang luar biasa di saluran pernapasannya, sesak, kemudian batuk berkepanjangan, atau yang kita kenal juga dengan batuk yang 3 bulan. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, ibu hamil pun mengalami gangguan pada kandungannya. Nah, inilah yang kita ingin hindari dari adanya perubahan cuaca pancaroba ini, yang diperberat juga dengan isu-isu lain seperti kebakaran hutan yang menimbulkan asap yang sangat besar. Sehingga nanti yang kita harapkan dengan semakin kita memberikan informasi terkait bagaimana penanggulangan untuk kondisi ini, maka angka dari ini bisa mengecil. Baik. Seperti itu. Saya ke Pak Kadis nih. Selamat bergabung Pak Kadis, Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Pak Rubusdar. Tapi ini kita langsung saja nih Pak. Tadi kita juga mendengar laporan dari BMKG dan pemberitaan belakangan ini ya ditambah lagi persoalan-persoalan global lainnya begitu ya. Kemarin berkaitan dengan energi, tapi ada yang mengatakan ada yang lebih penting lagi berkaitan dengan ketersediaan pangan begitu ya. Nah, menghadapi fenomena yang mungkin saja terjadi ke depan yang memang sekarang sedang diantisipasi, kemudian stok pangan di Jambi sendiri, stok beras, sebagainya seperti apa hari ini di Jambi? Baik, terima kasih. Ini berdasarkan laporan dari dari Satgas Pangan bahwa untuk kesediaan beras untuk Jambi ini masih dalam kondisi aman. Dapat kami sampaikan bahwa untuk Jambi tahun 2025 kemarin terjadi peningkatan produksi dibanding 2024 lebih kurang 30%. Artinya stok pangan yang ini lebih banyak berada di tingkat rumah tangga. Jadi stok pangan itu ada 2 macam. Yang pertama stok pangan pemerintah dan juga perusahaan-perusahaan. Kemudian yang ketiga itu adalah stok pangan yang berada di masyarakat. Nah, stok pangan di masyarakat inilah yang dari produksi oleh petani-petani yang ada di sekitar kita di Provinsi Jambi. Kemudian terkait dengan kedepannya barangkali kalau disampaikan BMKG tadi bahwa akan terjadi nanti dampak perubahan iklim atau pancaroba. Jadi memang ini sangat berpengaruh sekali terhadap jadwal tanam atau musim tanam dan juga perkembangan dan produksi daripada tanaman itu sendiri. Yang mana kalau tadi disampaikan perkiraan pada bulan Mei ya akan terjadi puncak dan ini juga pemanasan ya. Ini Agustus nanti puncak kemarin. Ini sangat kita takut sekali oleh petani kita, di mana nanti kalau khususnya di Jambi ini kan sawah-sawah kita lebih banyak yang tak ada hujan. Juga ada irigasi sederhana, irigasi semi teknis. Itu juga kalau dalam kondisi kemarau itu airnya sudah busuk sekali. Jadi untuk itu kita melakukan langkah-langkah yang pertama kali mengadakan percepatan tanam, menggunakan peritas-peritas yang umur genjah, penggunaan teknologi, kemudian juga pemanfaatan pompa-pompa air. Kemudian juga kita menggunakan sumber-sumber air yang masih bisa diangkat melalui pompa, kemudian juga melalui irigasi perpipaan. Kemudian juga ada sumur-sumur bor, yang mana Kementerian Pertanian dan juga Provinsi Jambi untuk mulai 2024, 2025 dan juga termasuk 2026 ini juga mengalokasikan bantuan-bantuan pompa guna antisipasi terjadinya gagal panen atau kerusakan tadi. Nanti kita akan dalami lagi Pak Kadis dan kita tahan dulu
Pemirsa yang kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan menghadapi musim pancaroba dan beberapa isu iklim yang kemudian sekarang sedang bergulir. Baik, kita kembali lagi ke Pak Ibnu Sulistiono. Pak Ibnu, tadi sempat Anda singgung tapi tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu ini nih. Berkaitan dengan suhu udara, belakangan kita merasakan suhu juga cenderung lebih meningkat panas begitu walaupun dalam beberapa waktu curah hujan juga tinggi. Tadi beberapa waktu lalu juga sampai saat ini Kota Jambi misalnya juga masih diguyur hujan. Nah, kalau nanti di puncaknya nanti perkiraan cuaca tertingginya di angka berapa, Pak Ibnu? Apakah sudah terdata sampai sejauh itu? Halo, Pak Ibnu? Masih terhubung? Mohon maaf, kami tidak bisa mendengar audio Anda, Pak Ibnu. Halo. Ya, silakan. Terima silakan. kasih. Ya, terima kasih. Memang di bulan Februari kemarin di Provinsi Jambi ada penurunan tingkat hujan dan ini akan berfluktuasi terhadap temperatur dan kelembapan udara di Provinsi Jambi. Ya. Dan memang pada bulan tersebut itu temperatur mencapai 35 derajat, lebih dari 35 derajat dan ini sudah menjadi suatu indikator cuaca ekstrim di Provinsi Jambi. Namun pada saat bulan Maret dan April ini, karena tadi awal sudah kami sampaikan bahwa di bulan Maret dan April ini masih terjadi periode musim hujan dan masih banyak cakupan awan, tutupan awan sehingga potensi untuk temperatur tinggi itu agak kurang. Dan nanti di periode pancaroba yaitu ada pada perubahan dari musim hujan ke musim kemarau, itu biasanya awan-awan sudah mulai berkurang dan nanti berfluktuasi dengan suhu dan kelembaban dan itu ada potensi naiknya temperatur udara di Indonesia ataupun di Provinsi Jambi. Dan memang pada saat musim pancaroba ini itu posisi matahari ada di garis khatulistiwa sehingga ada potensi pada musim pancaroba yang dulu biasanya di bulan 3 sampai 5 atau bulan Maret sampai bulan Mei. Kemudian pancaroba berikutnya yaitu peralihan pada musim kemarau ke musim hujan yang biasanya pada bulan September dan bulan November. Itu biasanya karena matahari posisinya di tengah-tengah khatulistiwa atau di khatulistiwa itu ada berfluktuasi ataupun bisa berpotensi naiknya temperatur udara di Indonesia ataupun di Provinsi Jambi. Sehingga pada periode pancaroba yaitu bulan 3, 5, kemudian bulan 9 dan bulan 11 sampai bulan 11 itu ada potensi temperatur udara tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena tadi kami sampaikan bahwa musim kemarau di Provinsi Jambi secara umum mulai dasaran 2 Mei 2026 hingga dasaran 1 Juni 2026. Dan puncaknya nanti pada bulan Agustus 2026. Dengan puncak-puncak tersebut, meskipun tadi ini belum memasuki pancaroba di bulan September sampai bulan November, namun melihat puncak musim kemarau ini yang secara sifat hujannya di bawah normal, ini juga bisa berpotensi untuk terjadinya temperatur yang tinggi karena cakupan awan sudah mulai berkurang dan bahkan nyaris tidak ada awan pada saat puncak musim kemarau 2026 nanti, Mas. Ya, baik. Kalau tadi Anda sempat mengatakan di atas 35 derajat, artinya kan kita tidak tahu nih maksimal di angka berapa gitu. Kalau untuk Jambi selama ini yang tercatat tertinggi di angka berapa yang pernah tercatat, Pak Ibnu? Baik, selama saya dinas di Jambi lebih dari 6 tahun ini, kami mencatat pada periode bulan Mei dan bulan Oktober, yang tadi saya sampaikan itu pada periode masa-masa pancaroba, itu tercatat pernah menyentuh angka 36 derajat Celcius. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa
kami sudah membuat data rata-rata tren kenaikan temperatur udara di Provinsi Jambi selama beberapa tahun ini memang ada tren kenaikan, yaitu sekitar 0,044 derajat Celcius per tahunnya. Jadi kalau itu 0,044 derajat Celcius, kalau setahun 0,044, kalau 10 tahun sudah 0,4 derajat Celcius. Jadi kalau itu tidak mulai diantisipasi, 100 tahun ke depan bisa mencapai 4 derajat Celcius, dan itu harus mulai diwaspadai karena udah jelas ini perubahan iklim udah jelas, dan proses urbanisasi perpindahan penduduk udah jelas, dan ini akan mempengaruhi pola cuaca, pola iklim di wilayah khususnya di Provinsi Jambi. Baik. Dan bukti udah nyata, perubahan iklim udah nyata dengan terjadinya tren perubahan awal musim kemarau, tren awal perubahan musim hujan, dan tren pada musim pancaroba yang biasanya dulu itu pancaroba berlangsung 2-4 minggu atau 1 bulan, tapi tren untuk saat ini karena memang tadi saya sampaikan sudah ada perubahan iklim yang sudah nyata, tren perubahan musim hujan, musim kemarau, dan musim pancaroba itu bisa lebih pendek dan bisa lebih panjang. Dan akibatnya yang terjadi sekarang masa pancaroba ini diikuti oleh perubahan cuaca yang sangat bermakna dengan angin kencang, kemudian hujan yang lebat disertai petir, dan durasinya bisa lama dan bisa pendek. Kalau sebelumnya itu durasinya sudah bisa kita prediksi sedang atau menengah, gitu Mas. Baik. Nanti saya akan mengalami juga berkaitan dengan angin kencang dan sebagainya, karena potensi itu juga berpotensi terjadi di Jambi. Saya ke Dokter Wahyu lagi. Sekarang kalau kita lihat Dok ya, tren hidup sehat generasi muda, artinya masyarakat Jambi lah secara mulai dari generasi muda sampai para orang-orang dewasa di Jambi itu mulai meningkat sebenarnya. Jogging, olahraga dan sebagainya di tempat-tempat fasilitas olahraga umum ataupun khusus begitu juga sudah luar biasa menggeliat begitu. Nah, dengan tadi kita mendengar bahwa ada potensi kemudian suhu itu di atas 35 derajat gitu ya. Dan kalau dalam beberapa hal sebenarnya ada tidak kriteria kondisi cuaca yang sebenarnya ideal untuk olahraga di luar ruangan dengan olahraga di dalam ruangan gitu. Misalnya ada kondisi yang memang tidak ideal untuk olahraga di luar ruangan gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita kembalikan lagi ketika kita melakukan kegiatan olahraga, itu kan didasarkan pada jam tubuh kita, ya. Di mana kita bangun, kemudian tidur, kemudian melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Untuk melakukan olahraga itu sendiri kan kita melihat waktu. Kapan paling bagusnya, kapan yang paling efektif dan tidak efektif. Contoh pagi hari. Pagi hari itu kan sinar yang masih bagus, yang itu kan kita ingin mengambil semacam vitaminnya dari sinar matahari yang diberikan kepada tubuh. Kalau sudah di atas jam 10, jam 11, itu maka tidak sehat lagi untuk badan kita. Karena sudah ada sinar UVB yang merusak tubuh kita, kan. Kalau misalnya ketika kita melakukan olahraga di hari yang cukup hujan, itu kan antara temperatur badan dan temperatur di sekitar kita ya, temperatur luar, itu kan akan tidak balance, akan terjadi tolak-menolak dalam tubuh kita. Makanya ketika kita melakukan olahraga, kemudian dengan kondisi hujan, setelah itu kita merasakan kepala kita sakit, badan kita malah tidak enak. Nah, tentunya itu menjadi salah satu warning untuk badan kita. Kalau kita melakukan olahraga di suatu ruang lingkup ruangan, contohlah gym atau tempat singgasana olahraga, ya, dan lain sebagainya. Ketika dalam kondisi hujan, tubuh kita terpapar hujan dari luar, kemudian kita menekan atau meneruskan kegiatan olahraga, maka juga tidak bagus. Karena tubuh berpikir bahwa untuk meningkatkan derajat tubuh kita kembali ke level normal itu membutuhkan effort yang cukup, ya, usaha yang cukup luar biasa, sehingga tidak dibarengi dengan makanan dan pola hidup yang baik, itu bukan malah membuat semakin sehat. Baik, maaf saya potong dulu. Kita angkat telepon kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Doni Yusra. Ya, Pak Yudi, apa kabar? Selamat siang, Pak Yudi. Maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Baik, silakan Pak Yudi. Salah, mungkin saya banyak ngomong salah gitu. Mohon maaf lahir batin. Siap Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Bung Dr. Doni. Yang saya hormati Bapak narasumber yang menguasai di bidangnya masing-masing. Percuacaan BMKG, Dokter Umum dan Kadis PTHP Provinsi Jambi. Mungkin saya coba dari BMKG dulu, Bung Doni. Ya.
Ya, BMKG ini mungkin perlu ya masyarakat tahu tentang pertanyaan mendasar saja ya. Musim pancaroba itu sebenarnya apa sih pengertian? Ya, pengertian itu sendiri ya. Ya, tentu kita saksikan saja. Pagi tadi saja panas. Saat ini hujan. Saya ada di Orodo nih. Ya. Sore panas lagi dan seterusnya. Tentu bagi masyarakat dampaknya terhadap kegiatannya tentu berdampak. Nah, perlu menurut saya big data ya untuk diketahui oleh masyarakat luas tentang cuaca ini. Sebenarnya tentu ada link yang lebih bagus ya, hubungan koordinasi Kominfo dengan BMKG. Ini bagaimana hubungan kerjanya untuk dengan masyarakat, big datanya. Untuk Pak Dokter umumnya, tentu bagi daya tahan tubuh manusia tentu juga sangat berdampak terhadap cuaca yang harus. Bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan cuaca ini yang istilahnya ekstrim, tidak menentu. Ini untuk Pak Dokter, sehingga orang bisa eksis terus dalam cuaca yang tidak menentu. Ya. Nah, terakhir dari Kadis TPHP ya, bagaimana cara tentu mengatur khusus sawah tada hujan yang tentu banyak di Jambi tada hujan dari rawa. Sementara irigasi wilayah tentu saja di Jambi. Apa sebenarnya sawah itu, apa perlu sawah tada hujan itu dipindahkan? Atau sebaliknya hujannya dipindahkan? Artinya ya tidak berlebihan rekayasa cuaca. Apa diperlukan itu? Ya karena kita tidak ada solusinya tuh. Petani itu selalu merugi. Dibilang hari ini panas, tiba-tiba hujan, banjir dan sebagainya. Saya rasa mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, cukup mendasar menurut saya. Tidak berlebihan saya menyampaikan. Baik. Mudah-mudahan bisa kita jawab bersama. Terima kasih. Mohon maaf apabila topik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin boleh dilanjutkan Dok, mungkin ada kaitan juga dengan pertanyaan Pak Yudi tadi. Apa namanya tentang ya seperti apa kemudian menanggapi apa namanya tadi tubuh, kemudian seperti apa kemudian secara kesehatan kita harus mempersiapkan dalam menghadapi pancaroba ini. Mungkin boleh dilanjutkan yang tadi Dok. Oke, jadi tadi sudah kita jelaskan sedikit terkait dengan olahraga. Kita udah olahraga bagus nih, udah di dalam ruangan, dalam kondisi yang sudah cukup mumpuni dan mendukung. Tapi kita tidak dibarengi dengan makanan sehat. Kemudian tidak meminum suplemen vitamin lah ya. Karena pada dasarnya kita kadang sehari-hari makan makanan kita kan tidak sepenuhnya yang kita makan adalah bersih. Kurang makan sayur, kurang makan buah, otomatis kita makannya dari suplemen. Kalau olahraga kita udah baik, tapi dari suplemen dan makanan kita tidak baik, ya makanya tidak balance juga di dalam tubuh kita. Otomatis cenderung imun kita turun. Tapi ketika kita sudah membarengi antara olahraga, kemudian pola hidup sehat kita, pola makan, sayur dan buahnya itu kita imbangi, walaupun mungkin kadang kita tidak terlalu memenuhi porsi makan sayur dan buah yang sesuai dengan anjuran, maka kita bisa menambahnya dengan suplemen tadi. Nah, itulah salah satu usaha kita atau kiat kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kesimpulannya memang harus dilihat situasi, daya tahan tubuh dan sebagainya. Ya, benar. Bagaimana menyeimbangkan daya tahan kesehatan, pola hidup sehat dan sebagainya. Ya benar, karena kita nggak bisa ikut-ikutan FOMO. Karena ketika kita pengen ikut jogging, kita ikut jogging. Ya, kondisi jogging ya, karena kondisi tubuh kita kan tidak sama dengan orang lainnya. Ya kan, bahkan masih dalam satu keluarga kita nggak akan sama. Jadi kita bisa mengkondisikannya sesuai dengan kondisi tubuh kita dan kondisi cuaca. Mungkin termasuk olahraga yang cocok untuk setiap orang kan berbeda. Benar, karena sesuai dengan taraf, dengan umurnya juga kan, apa yang disesuaikan nanti dengan pola olahraganya. Baik. Saya ke Pak Kadis nih. Pak Kadis tadi juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan Pak Yudi, beberapa sebenarnya di awal Anda sudah menjelaskan tadi. Terus yang kedua berkaitan dengan ini, termasuk masyarakat Jambi ini, bukan hanya pangan katanya, tapi termasuk hortikultura, salah satunya cabai dan sebagainya. Bagaimana kalau dalam kacamata Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sendiri dalam melihat kondisi ini? Baik, makasih tadi saya komentari Pak Yudi. Memang betul Pak Yudi, Jambi ini lebih banyak mengandalkan sawah tada hujan. Kemudian juga di wilayah timur, terutama Muara Jambi, Batanghari, kemudian termasuk Tanjab Timur dan Tanjab Barat itu banyak rawa. Dan ini sangat pengaruh sekali. Kalau di musim hujan itu tentu terjadi ada di wilayah-wilayah tertentu tertunda tanam. Kenapa? Karena biasanya di bulan-bulan Oktober, November itu kan airnya masih tinggi. Jadi terjadi juga penundaan tanam. Kemudian di musim kemarau terjadi juga penundaan tanam kan tidak ada air. Jadi betul Pak Yudi bilang tadi. Jadi sehingga
kita nih perlu bijaksana memperhatikan kondisi lingkungan, terutama untuk wilayah yang sering terjadi banjir terendam ini. Mungkin kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bulan berapa air ini bisa surut dan kita kejar percepatan tanam sehingga kita berusaha 1 tahun untuk daerah-daerah yang sering terendam itu Muara Jambi, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur itu bisa 2 kali 1 tahun tanamnya bisa 2 kali 1 tahun. Jadi itu. Nah kalau kebijakan kebijakan pompanisasi sendiri? Iya, pompanisasi di tengah itu kemarau, untuk wilayah yang mengalami kekeringan, ya, kekeringan tidak banjir kan? Ya. Yang di daerah pompanisasi juga itu daerah yang rawa tadi kalau sudah kondisi lahannya sudah kering itu bisa dimanfaatkan pompanisasi. Jadi untuk daerah kering tadi apabila terjadi tidak hujan lebih dari 1 bulan 2 bulan untuk daerah-daerah tak ada hujan yang lain kan atau irigasinya sangat sederhana itu airnya sudah habis juga. Jadi itu. Jadi perlu sekali belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya sehingga kita terapkan supaya lahan sawah yang ada itu bisa dimanfaatkan 2 kali 1 tahun. Untuk daerah kemarau juga, misalnya bulan berapa kita kejarkan. Jadi terakhir kita tanam 1 tahun tuh Pak September. Nanti September, Oktober udah masuk musim hujan. Jadi untuk daerah kering pada bulan sudah bisa 2 kali tanam. Jadi untuk peningkatan produksi kita, peningkatan indeks pertanaman itu untuk padi. Jadi memang itu dilema untuk daerah kita yang tidak punya cadangan air yang banyak seperti daerah Jawa, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Mungkin itu yang perlu kita sikapi dengan bijaksana. Nah kalau hortikultura? Kemudian untuk hortikultura ini kita dominannya lebih pada sayuran musiman seperti cabai, kemudian sayuran kan, yang lainnya termasuk bawang. Ini kalau untuk tidak terlalu berpengaruh karena di samping luasannya tidak terlalu banyak, kemudian potensi hortikultura ini ada sentra-sentranya. Misal di Jambi itu untuk cabai, misal di daerah-daerah Kerinci, kemudian Merangin, daerah Jangkat, kemudian Muara Jambi. Tentu mereka-mereka ini yang telah mengusahakan tanaman hortikultura itu sudah punya modal cukup. Dia sudah bisa menggunakan serang grip, jadi irigasi tetes. Dan juga mereka sudah karena berpengalaman sudah membaca tanda-tanda cuaca sudah. Kemudian juga dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, ada pompanisasi, ada juga embung, mungkin dia sudah memanfaatkan itu. Itu untuk sayuran. Kemudian untuk buahan juga seperti misal kita semangka, semangka, melon, dan nanas, sebagainya. Nanas, itu juga menggunakan itu teknologi tadi. Jadi sudah menggunakan teknologi karena dia modal sama outputnya hampirnya. Kalau modalnya tinggi, outputnya tidak tinggi, dia rugi nanti. Jadi seperti cabai. Cabai itu satu hektar tuh minimal butuh biaya tuh 75 juta. Nah, kalau 1 hektarnya itu menghasilkan 10 ton, kali 25.000 udah 250 juta. Jadi itu masih masuk. Baik, kita tahan dulu Pak Gadis. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi bicarakan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita masih membahas berkaitan dengan musim pancaroba dan beberapa hal berkaitan dengan perubahan iklim yang kemudian perlu untuk kita sikapi bersama. Saya ke Pak Ibnu lagi nih. Pak Ibnu, menarik juga ini. Belakangan kita melihat ada semacam spotty rain atau hujan yang tidak merata gitu. Di Kota Jambi juga termasuk, misalnya di beberapa kecamatan tidak hujan, di tempat lain hujan. Ini apakah ada kaitannya dengan kondisi cuaca yang akan kita hadapi ke depan atau memang ini ya memang alamiah seperti ini Pak Ibnu? Ya, maaf kami belum bisa mendengar Pak Ibnu. Baik, silakan. Bisa mendengar. Jadi tadi saya sempat mendengar bahwa
kondisi hujan yang belum merata. Ya. Jadi memang BMKG di tahun 2025 kemarin sudah merilis informasi perakiraan cuaca berbasis kelurahan. Ya. Kalau sebelumnya berbasis kecamatan, sekarang berbasis kelurahan, dan itu selalu kami takar per hari dan nanti dilapor per dasarian. Tiap dasarian juga terlaporkan, diakumulasi dan didistribusikan ke pusat, sehingga tiap 10 hari dan tiap tahun itu ada data, semacam data hari tanpa hujan, berapa milimeter, kemudian berapa hari tidak hujan, itu akan terekam di laporan tersebut. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk periode hujan tidak merata, memang di beberapa wilayah itu berbeda-beda karakteristik dan juga berbeda-beda kondisi lingkungan. Contoh di Provinsi Jambi ini ada pengaruh global, pengaruh regional, dan pengaruh lokal. Itu sangat memengaruhi distribusi hujan, jumlah curah hujan, hari hujan di Provinsi Jambi. Contoh perlu kami sampaikan bahwa data kami selama 30 tahun lebih di Provinsi Jambi memang distribusi hujan tidak merata, namun kami sudah membuat datanya untuk wilayah yang berpotensi mendapatkan curah hujan lebih dari 2.500 mm per tahunnya. Itu sudah ada kami datanya, yaitu di wilayah Kabupaten Merangin, Sarulangun, sebagian Kerinci, dan sebagian Batanghari. Selebihnya rata-rata masih 2.000 hingga 2.500 mm per tahunnya. Sehingga memang distribusi curah hujan di Provinsi Jambi itu belum merata ataupun belum sama. Jadi berbeda-beda faktor-faktor curah hujannya dan berbeda-beda untuk topografinya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perlu menjawab tadi yang disampaikan Pak Yudi. Terima kasih. Pak Yudi selalu aktif mengikuti perkembangan TVRI. Yang setiap kami melaksanakan wawancara Pak Yudi Tlane, ini selalu memberikan atensi untuk BMKG. Dan terima kasih juga memang BMKG dengan Kominfo yang memang ke depan sebaiknya memang kami mempunyai data, Kominfo mempunyai semacam server yang bisa dilihat atau dipajang di beberapa kantor atau di tempat wisata atau di pinggir jalan. Memang sebaiknya kami BMKG dengan Kominfo itu bekerja sama menyampaikan informasi cuaca di dalam portal-portal tertentu. Di semacam banner atau di semacam papan videotron di Provinsi Jambi, dan ini harus kita kejar sehingga karena masyarakat sekarang sudah butuh informasi cuaca, informasi iklim dan update perkembangan cuaca, sehingga masyarakat bisa melihat informasi cuaca di beberapa lokasi di Provinsi Jambi dengan ada display cuaca di Provinsi Jambi ataupun videotron yang ada di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan ke depan BMKG dan Kominfo bisa bekerja lebih baik. Baik. Itu, Mas. Baik. Terima kasih Pak Ibnu. Saya ke Pak Dr. Wahyu lagi. Dok, tentu aktivitas luar ruangan, ya, itu tentu tidak juga bisa dihindari dan dipungkiri gitu. Karena ada memang beberapa profesi yang memang beraktivitas di luar ruangan. Apa rekomendasi Anda dan masukan Anda nih bagi para pekerja luar ruangan begitu? Di tengah mungkin nanti satu musim pancaroba bahari ini, terus yang kedua adalah dalam cuaca yang tadi dikatakan tinggi ekstrim sebagaimana dibahas Pak Ibnu tadi. Kalau kita berbicara terkait dengan penyakitnya ya, sebagian besar pasti pasien atau masyarakat umumnya mengalami yang namanya ISPA. Nah, ISPA itu kan banyak penyebabnya, salah satunya alergi. Jadi untuk para masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, alergi itu banyak pemicunya. Bisa debu, bisa karena panas yang terlalu ekstrim, ataupun bisa karena hujan yang terlalu dingin. Jadi respon tubuhnya ya salah satu yang paling sering adalah dengan bersin-bersin. Nah, otomatis orang-orang yang sudah memiliki faktor resiko ini, yang memiliki tingkat alergi yang sangat tinggi yang menyebabkan ISPA ini, harus memproteksi dirinya sendiri. Salah satunya kalau ketika keluar ruangan atau keluar rumah atau keluar gedung dengan tingkat cuaca yang cukup tinggi, kemudian debu yang sangat tinggi, usahakan menggunakan masker. Nah, sehingga nanti untuk paparan terhadap debu juga berkurang. Kalau misalnya memang nanti keluar ruangan dengan kondisinya yang dalam keadaan hujan atau yang dingin, bisa menggunakan jaket
sehingga nanti untuk paparan terkait dengan berbagai reaksi alergi yang bakal terjadi bisa diminimalisir. Kurang lebih seperti itu. Selain dari makanan dan suplemen yang menjadi pendamping dari masyarakat sendiri. Nah, lalu tadi juga Anda mengatakan tadi perlu kemudian bagaimana menjaga daya tahan tubuh dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat kalau kondisi hari ini kan mengenai yang menjadi catatan mungkin ya pola hidup sehat ya. Pertama sumber makanan dan sebagainya. Bagaimana apa yang kemudian harus dilakukan terutama misalnya oleh generasi muda sendiri gitu ya dengan pola makan hari ini, mungkin makanannya juga hari ini. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh generasi muda? Oke. Kalau untuk dari pola makan, kita usahakan menghilangkan logo ataupun slogan yang mengatakan bahwa makan untuk hidup. Ya, tapi di balik itu apa yang kita makan itulah yang akan menjadi obat bagi diri kita sendiri. Nah, kalau kita untuk mengejar kenyangnya saja mungkin kita bisa makan makanan junk food atau makan makan tidak sehat. Mungkin seketika kita kenyang. Tapi ketika kita ingin membuat suatu pola hidup sehat bagi tubuh kita sendiri, nah kita harus menyesuaikan dengan komposisi makanan kita mulai dari sayur, buah, karbohidrat yang di mana dalamnya itu tadi banyak mengandung zat-zat yang sangat penting untuk tubuh kita. Nah, jadi jangan kita katakan bahwa kita makan untuk hidup, untuk kenyang, tapi kita pikirkan apa kandungan dari yang kita makan. Karena semakin jelek yang kita makan, maka impact untuk tubuh kita juga semakin buruk. Artinya memang dibutuhkan juga kebijaksanaan kita. Ya. Baik, saya ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, tentu adaptasi juga terus perlu dilakukan dan kami meyakini bahwa pemerintah pasti beradaptasi dengan tadi Anda juga mengatakan untuk belajar dari perubahan cuaca yang lalu dan seperti apa dan harus terus belajar begitu. Nah, misalnya kita berbicara komunitas padi saja misalnya. Apakah ada kemudian penyesuaian mungkin benih yang adaptif dengan pancaroba atau perubahan cuaca yang ekstrim begini gitu? Benih misalnya. Baik, jadi menghadapi kondisi pancaroba, yang pertama kami menghimbau kepada seluruh petani yang ada di Provinsi Jambi, termasuk juga petugas-petugas lapangan, apa itu penyuluh. Yang pertama kita harus membaca tanda-tanda alam, kemudian juga harus selalu aktif mendengar informasi-informasi terutama dari BMKG. Kemudian dari kondisi itu kita harus menerapkan pancausaha tani. Jadi pancausaha tani itu kita mulai dari pemilihan benih padi yang seperti Pak bilang tadi yang toleran terhadap perubahan-perubahan iklim. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang kemarau. Jadi benih yang toleran, benih yang berumur genjah. Kemudian juga melaksanakan budidaya yang benar. Jadi budidaya yang benar, kemudian melakukan pengolahan tanah mulai dari pengolahan tanah, kemudian pemupukan, pemanfaatan air kalau masih ada air irigasi yang mengalir, kemudian penggunaan fasilitas misalkan pompa air, kemudian pengendalian hama penyakit secara terpadu. Nah, kemudian melakukan panen pasca panen, inilah salah satu jurus dari kita di subsektor tanaman pangan untuk antisipasi kegagalan-kegagalan panen dan juga upaya juga kita dapat meningkatkan produksi pada setiap musim tanam padi. Jadi sekali lagi kami selalu aktif dengan informasi-informasi BMKG. Kemudian juga kami selalu komunikasi dengan teman-teman di lapangan. Mulai dari Kerinci sampai ke ujung Jabung. Jadi setiap saat koordinasi dilakukan. Ya. Dan kalau ada masalah-masalah yang sifatnya tidak bisa dianukan di kabupaten, di provinsi juga kami juga kalau tidak mampu di pusat. Nah, sehingga nanti ada brigade. Kita juga ada brigade pangan yang selalu aktif dan alat mesinnya dengan pompanya dan segala macam kemungkinan. Dan kita berharap dengan kondisi pancaroba yang ada 2026 ini mudah-mudahan tidak berpengaruh terhadap semangat kerja petani dan tidak berpengaruh kepada turunnya produksi kita. Ya, produksi. Baik. Kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Jambi Bicara akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Jambi Bicara dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Pak Ibnu silakan singkat saja mungkin pesan-pesan dan closing statement Anda. Singkat saja. Pak Ibnu masih terhubung? Baik, silakan Pak Rumsdar, mungkin apa yang ingin Anda sampaikan? Oh baik, sudah terhubung. Silakan Pak Ibnu. Singkat saja. Baik. BMKG menghimbau kepada masyarakat bahwa periode bulan Mei 2026 menjadi periode masa pancaroba, sehingga masyarakat harus mewaspadai periode pancaroba dengan perubahan cuaca yang ekstrim, hujan lebat, disertai angin kencang dan petir, kemudian juga melaksanakan langkah-langkah mitigasi. Contohnya mulai memangkas tanaman, pohon-pohon yang tinggi, kemudian membersihkan saluran air, menjaga kesehatan, dan juga kepada beberapa pengendara kendaraan itu sebaiknya memakai jas atau hujan. Yang ketiga, kami mengimbau untuk selalu mengupdate informasi perkembangan cuaca dari BMKG, dari laman ataupun dari aplikasi BMKG terdekat, atau bisa berkunjung ke kantor-kantor BMKG di wilayah terdekat. Itu aja Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Silakan Pak Kadis. Baik, pada kesempatan ini kami mengimbau dan mengajak pada seluruh petani, utamanya petani tanaman pangan dan hortikultura yang ada di Provinsi Jambi, termasuk kawan-kawan petugas teknis maupun petugas penyuluh yang ada di lapangan, supaya dalam menghadapi kondisi pancaroba ini kita harus bijak membaca dan melihat tanda-tanda zaman, tanda alam ya. Dengan demikian kita dapat melaksanakan budidaya atau pertanaman padi dan tanaman lainnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena tanaman ini kan kita harapkan menghasilkan produksi. Dan kita berharap tahun 2026 ini akan tidak berpengaruh terhadap produksi untuk semua komoditas, utamanya komoditas tanaman padi. Nah, kita berharap terjadinya peningkatan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi, sehingga apa yang menjadi program daripada Bapak Presiden kita, cita-citanya program swasembada pangan, kita berharap bisa tercapai. Seperti saya sampaikan tadi, untuk 2025 kita baru memberikan kontribusi sekitar 63% untuk kebutuhan beras Jambi. Nah, kita berharap 2026 ini bisa lebih dari itu. Baik, mungkin tentunya 65 sampai 70%. Baik, mungkin itu harapan kita bersama. Makasih, ya. Silakan Dok, mungkin apa pesan-pesan Anda? Untuk masyarakat Jambi khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya, mari kita jaga kesehatan kita dimulai dari makan makanan sehat, kemudian olahraga yang cukup dengan mempertimbangkan kondisi. Jangan dijadikan pancaroba ini sebagai salah satu alasan untuk kita bermalas-malasan, karena pada kondisi apapun kita tetap harus menyokong bagaimana tubuh kita agar tetap sehat melalui makanan yang baik. Baik. Terima kasih atas kiranya Pak Dr. Wahyu, Pak Kadis, dan tentu Pak Ibnu dari BMKG Jambi. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan musim pancaroba dan beberapa hal berkaitan dengan persoalan iklim. Dan tentunya ini merupakan awareness kita bersama sangat diperlukan, dan tentu adalah bagaimana kemudian kita bersiap dengan kondisi perubahan iklim dan sebagainya, dan semuanya berada di tangan kita. Pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.